warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serentani, hari ini saya sedang berada di lahan tomat milik kami sendiri. Dan tomat ini berumur sekitar 75 hari setelah tanam. Dan tentunya budidaya tomat ini tidak pernah lepas dari kendala hama. Salah satunya adalah ulat. Nah, kali ini kita akan coba merekomendasikan beberapa merek insektisida yang tentunya manjur untuk ulat dan tentunya dengan beberapa pilihan bahan aktif. Jadi sahabat Serentani bisa memilih bahan aktifnya sendiri untuk dijadikan perolingan. Nah, jadi untuk tahu lebih lanjut apa saja sih insektisida yang recommended, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membawa beberapa insektisida yang sering digunakan di lahan milik kami sendiri untuk mengendalikan ulat. Nah, kali ini saya sedang berada di lahan tomat yang berumur sekitar 75 hari setelah tanam dan ini buahnya sudah mulai memerah. Dan kemarin sebelumnya di lahan kami ini sempat ada kendala serangan ulat. Nah, jadi untuk di lahan tomat kami ini sendiri, ini karena sebelumnya sudah banyak serangan ulatnya, ini kami rutin menggunakan insektisida tifoli, namanya bahan aktifnya metomil 45%. Dan kemarin ini kami ganti bahan aktifnya jadi lufenuron. Untuk mereknya kami gunakan losmin. Jadi tifolinya kami rutin gunakan mulai sekitar 30 hari setelah tanam dan di penyebrangan terakhir minggu kemarin ini kami ganti bahan aktifnya menjadi bahan aktif lufenuron dengan merek losmin. Dan sejauh ini alhamdulillah serangan ulatnya masih sangat aman ya. Di sini bisa dilihat buahnya mulus-mulus. Bisa dikatakan tidak ada serangan ulat sama sekali. Dan sejauh ini dengan penggunaan tifoli secara rutin ini alhamdulillah sudah cukup untuk mengendalikan ulat di lahan tomat kami ini. Dan untuk tifoli ini sebenarnya sudah sering kami gunakan juga di lahan lain, terutama untuk pengendalian ulat di tanaman cabai yang masih kecil ya. Ini dulu kami pernah menyemprotkan tifoli dan ternyata ulatnya juga langsung pada berjatuhan. Kalau masih ada fotonya akan kami sertakan di video ini. Dan tifoli ini merupakan salah satu insektisida yang harganya cukup terjangkau ya, dengan dua pilihan ukuran kemasan yaitu 100 gram dan 200 gram. Yang ini yang 100 gram. 100 gram ini harganya sekitar 30-an ribu, sedangkan untuk yang 200 gram ini harganya sekitar 50-an ribu. Jadi cukup terjangkau dan cukup manjur juga. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk sahabat Senang Tani yang mau merolling bahan aktif. Misalnya kalau beberapa bahan aktif sudah tidak manjur untuk mengendalikan ulat, bisa dicoba tifoli dengan bahan aktif metomil. Nah, kemudian selanjutnya kami ada rekomendasi selain tifoli yang bentuknya bubuk. Ini kami ada beberapa insektisida dalam bentuk cair. Yang pertama adalah ada gajang dengan bahan aktif emamectin benzoat dan lufenuron. Jadi emamectin benzoatnya 56, lufenuronnya 100. Jadi 56/100 EC. Gajang ini juga sudah pernah kami aplikasikan pada tanaman cabai untuk mengendalikan ulat bor. Jadi ulat yang masuk ke buah cabai. Jadi pengaplikasinya kami lakukan di sore hari, dimana biasanya ulat ini mulai sore sampai malam hari kan keluar ya. Tapi kalau siang hari dia bersembunyi, tidak kelihatan. Nah, waktu ulat keluar ini kami lakukan penyepraian gajang dikombinasikan dengan perekat loader. Jadi di sore hari kami spraykan dengan dosis 10 ml per tangki. Alhamdulillah di pagi harinya ini sudah banyak ulat yang pada mati berjatuhan. Jadi gajang ini juga sangat recommended untuk sahabat Senang Tani. Barangkali yang tanaman cabainya banyak terserang ulat, buahnya banyak yang bolong kena ulat. Nah, ini bisa dicoba untuk menggunakan insektisida gajang. Untuk gajang ini sendiri ada dua pilihan ukuran kemasan yaitu 100 ml dan 250 ml. Untuk ukuran 100 ml seperti ini harganya sekitar 90-an ribu.
Sedangkan untuk ukuran 250 ml ini harganya sekitar 180.000. Jadi memang harganya ini tentunya lebih mahal ya kalau dibandingkan dengan Tivoli tadi, karena Tivoli ini satu bahan aktif, kontak saja, metomil. Sedangkan Gajang ini dua bahan aktif, emamectin benzoat dan lufenuron. Cara kerjanya juga ganda dengan kontak dan racun lambung. Jadi tentunya harganya juga lebih tinggi dibandingkan dengan Tivoli. Kami sendiri sudah membuktikan keampuhan dari Gajang ini untuk mengendalikan ulat bor yang menyerang buah cabai. Oh iya, kemudian untuk Tivoli ini tadi karena belum sempat disebutkan dosisnya ya. Tivoli ini dosisnya adalah 2 gram per liter. Ini bisa dikombinasikan dengan perekat ataupun dengan insektisida yang lain kalau misal mau mengendalikan hama-hama yang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada insektisida cair lagi, mereknya Emkap. Ini bahan aktifnya juga ganda, yaitu emamectin benzoat dan indoxacarb. Jadi kalau Gajang tadi emamectin benzoat dan lufenuron, kalau Emkap ini emamectin benzoat dan indoxacarb. Jadi emamectin benzoatnya ini ada 40%, sedangkan indoxacarb-nya 160. Jadi 40 per 160 SC. Kalau Gajang tadi ini EC, kalau Emkap ini SC. Untuk Emkap ini sendiri, ini kami sering mengaplikasikannya pada tanaman kubis-kubisan seperti kemarin saat kami menanam bunga kol. Ini kami gunakan Emkap untuk mengendalikan ulatnya. Dan kami pernah mereview juga hasil penggunaan Emkap di tanaman kubis ya, yang awalnya serangan ulatnya cukup parah, bahkan sampai rusak, banyak daun kubis yang sudah bolong. Sampai akhirnya setelah penggunaan Emkap, alhamdulillah bisa terkendali dan serangan ulatnya menurun dan tanaman kubisnya bisa selamat lagi. Jadi mungkin sahabat Seneng yang belum menonton bisa ditonton di video kami yang ini di lahannya milik Mas Paryono. Ini beliau menggunakan Emkap untuk pengendalian ulat pada tanaman kubis. Dan kalau di kemasannya ini sendiri, Emkap ini bisa digunakan untuk mengendalikan ulat di tanaman bawang merah juga. Jadi kalau misal ada sahabat Senang Tani yang lagi menanam kubis-kubisan atau bawang merah, bisa nih dicoba, barangkali tanamannya terserang ulat, dispraykan Emkap dengan 2 bahan aktif, emamectin benzoat dan indoxacarb dengan cara kerja kontak dan racun lambung. Emkap ini sendiri variasi ukuran kemasannya juga ada 2, yaitu ada 50 ml dan 100 ml. Kalau ini yang 50 ml ya, 50 ml ini harganya sekitar 85.000, sedangkan untuk yang 100 ml ini harganya sekitar 160.000. Jadi kalau dibandingkan dengan Gajang, Emkap ini harganya lebih tinggi ya dibandingkan dengan Gajang. Karena Gajang tadi di kisaran harga sekitar 90-an ribu, ini sudah dapat 100 ml, sedangkan Emkap sendiri di kemasan 100 ml nya ini harganya sekitar 160.000. Jadi harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang Gajang. Jadi bisa disesuaikan dengan modal dan juga jenis tanamannya juga ya. Karena biasanya Emkap ini digunakan untuk mengendalikan hama ulat yang ada pada tanaman yang diambil daunnya. Karena kalau misal bunga kol kan yang dipanen adalah daunnya ya. Jadi sekalinya daun terserang ulat ya kita bisa gagal panen gitu. Jadi biasanya digunakan insektisida yang walaupun harganya lebih mahal tapi yang penting adalah kemanjurannya. Nah, kemudian selain 2 merek ini, kami ada rekomendasi lagi insektisida cairnya, yaitu Losmin. Losmin ini hanya satu bahan aktif, yaitu lufenuron 50 EC. Dan Losmin ini juga beberapa kali kami gunakan untuk pengendalian ulat di lahan kami sendiri. Dan kemarin terakhir di lahan tomat kami ini kami gunakan Losmin. Alhamdulillah sejauh ini aman juga dari serangan ulat. Tapi walaupun bahan aktifnya tunggal ya, lufenuron, tapi lufenuron ini cara kerjanya ganda, yaitu kontak dan racun lambung. Dan kalau Losmin ini pilihan ukuran kemasannya lebih beragam, yaitu ada 100 ml, ada 250 ml, dan ada yang 500 ml. Dengan harga yang cukup murah, 100 ml ini hanya sekitar 30-an ribu, sedangkan untuk kemasan 250 ml ini hanya sekitar 70-an ribu, dan untuk kemasan 500 ml harganya sekitar 130-an ribu. Jadi harganya yang paling terjangkau sejauh ini adalah Losmin ini ya, di antara insektisida cair yang kami rekomendasikan. Nah, kemudian tadi sebelum kelupaan, untuk dosis Emkap ini cukup hemat,
karena dosisnya hanya menggunakan sekitar 1 sampai 1,5 mili per liter air. Kemudian untuk Losmin ini juga dosisnya menggunakan 1 mili per liter air. Jadi ketiga insektisida ini dengan dosis yang cukup hemat. Kalau Gajang tadi 10 mili untuk 16 liter air sudah bisa. Kalau MCAP ini dosisnya 1 sampai 1,5 mili per liter, dan Losmin ini 1 mili per liter. Jadi cukup hemat juga dosisnya dengan bahan aktif yang cara kerjanya ganda, tentunya lebih manjur untuk mengendalikan ulat. Dan kami rekomendasikan untuk waktu penyepraian ini bisa dilakukan saat sore ataupun malam hari, karena di siang hari kan ulatnya pada sembunyi ya di tanah, jadi nggak muncul di permukaan tanaman, dan kalaupun kita melakukan penyepraian itu akan kurang efektif karena tidak langsung mengenai ulatnya, kecuali kalau kita gunakan bahan aktif yang sistemik. Tapi kalau kita menggunakan insektisida yang cara kerjanya kontak, tentunya dia akan efektif kalau langsung mengenai sasarannya. Jadi kami rekomendasikan untuk melakukan penyepraian di sore ataupun malam hari, di mana ulatnya lagi aktif-aktifnya makan, lagi pada keluar dan nggak sembunyi. Jadi kemungkinan efektivitasnya juga bisa lebih tinggi. Dan barangkali sahabat Senang Tani yang sudah mencoba beberapa bahan aktif tapi kok ternyata kurang manjur juga, nah mungkin itu ada beberapa hal yang kurang tepat saat melakukan penyepraian, misalnya dicampurkan dengan bahan aktif lain ataupun dicampurkan dengan nutrisi. Nah itu kemungkinan juga bisa menurunkan efektivitas insektisidanya. Jadi bisa nih dicoba untuk melakukan penyepraian secara tunggal atau hanya dengan dicampurkan dengan perekat. Nah jadi itu adalah beberapa insektisida yang kami rekomendasikan untuk pengendalian ulat. Semoga referensi beberapa merek insektisida ini bisa menjadi salah satu pilihan sahabat Senang Tani. Barangkali ada yang lagi terkendala serangan ulat dan susah sekali pengendaliannya, karena ulat kan bandel ya, dia sulit sekali untuk dikendalikan, apalagi kalau cuacanya sedang mendukung, misal suhunya panas tapi kondisi cuacanya mendung. Nah itu biasanya serangan ulatnya cukup banyak. Jadi sahabat Senang Tani bisa mencoba beberapa merek yang kami rekomendasikan ini, atau bisa di rolling dengan insektisida pilihan sahabat Senang Tani sendiri. Dan mungkin sahabat Senang Tani ada yang mau sharing nih beberapa merek yang manjur untuk ulat, bisa komen, kita belajar bareng, kita bagikan kepada sahabat Senang Tani yang lain. Barangkali ada yang sedang menghadapi kendala yang sama juga. Semoga video kali ini cukup bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.